Selamat hari Rabu, wanita-wanita Hagios yang diberkati Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami punya kesempatan untuk merenungkan kembali bersama-sama firman Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami untuk nasihat firman Tuhan itu menolong kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini renungan kita saya beri judul Waktu untuk Membuang. Wah, membuang apa ya? Ternyata ada satu nasihat firman Tuhan tentang membuang. Nah, hari ini kalau kita bicara tentang membuang atau bersih-bersih rumah, maka ibu-ibu pasti paling jago untuk melakukannya. Tetapi hari ini kita tidak akan bicara tentang bersih-bersih rumah, tetapi kita mau melihat rumah hati kita. Bersih-bersih ya, tapi rumah hati kita. Rumah hati kita itu juga sama, perlu dibersihkan secara teratur. Karena apa? Karena ada juga sampah-sampah yang mengotori hati kita secara kita tidak sadar. Dan satu hal yang besar yang perlu kita buang secara teratur adalah sakit hati. Saya percaya di dalam hidup ini, di dalam perjalanan hidup kita ada sering perlakuan orang yang menyakiti hati kita. Dan itu menimbulkan perasaan kurang nyaman dan sakit hati yang kita simpan di dalam hati kita sendiri. Bisa kecil, bisa besar. Kalau masalahnya kecil mungkin kita mudah untuk melupakannya, mudah untuk mengampuninya. Ayo aku buang, aku gak mau ini mengotori hatiku. Tetapi ada juga hal-hal yang mungkin sulit kita maafkan. Ada perlakuan orang yang mungkin sangat menyakitkan karena mungkin begitu mengubah hidup kita sehingga kita sangat-sangat menjadi pahit karena hal itu, sehingga kita menjadi benci kepada orang itu dan kita menyimpan sakit hati itu di dalam diri kita. Sesungguhnya ini adalah sampah. Mengapa? Karena yang menjadi kotor itu bukan rumah hati dari orang yang menyakiti kita, tetapi yang menjadi kotor, yang terganggu adalah rumah hati kita sendiri. Betapa tidak kalau kita terus memikirkannya, kita sakit hati, maka yang menjadi sedih diri kita, yang menjadi murung diri kita, yang menjadi pahit diri kita. Sementara orang yang menyakiti kita mungkin tidak akan merasa apa-apa dan tidak terpengaruh karena hal itu. Dan yang paling berat adalah kalau kemudian kita menjadi pemurung, menjadi orang yang pengeluh, menjadi orang yang pahit hati, maka bahaya yang terbesar adalah hal-hal ini mengubah karakter kita. Orang yang tadinya baik kemudian bisa berubah karakter menjadi buruk karena sakit hati yang dia simpan dan tidak bisa dia lepaskan. Saking sulitnya hal ini, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan tentang seorang wanita yang disakiti hatinya, tidak hanya dalam waktu yang singkat, tetapi bertahun-tahun. Mari kita akan melihat kisahnya di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 7. Penina seringkali merendahkan dan menghina Hana karena Tuhan memang membuat Hana tidak bisa hamil. Dari tahun ke tahun ketika keluarga Elkana berada di kemah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Inilah kisah Hana dan Penina. Kita tahu bahwa Hana pada mulanya dia adalah seseorang yang tidak bisa punya anak, dan inilah yang dia alami. Kita akan melihat bahwa Hana tinggal di dalam suatu negara yang mempunyai budaya patriarkat. Artinya apa? Bahwa garis keturunan ayah harus diteruskan. Seorang ayah harus memiliki anak-anak yang menyandang nama ayahnya. Karena itu sangat penting bagi seorang istri untuk melahirkan anak. Kalau seorang istri tidak bisa melahirkan, maka dia menanggung aib. Dan aibnya lebih parah lagi karena dikatakan orang yang mandul itu dihukum Tuhan. Karena dia memiliki kesalahan, maka dia dihukum Tuhan.
Begitu menyakitkan kalau orang yang mandul kemudian dikata-katai seperti itu. Dan tidak hanya itu, Hana tidak mendapatkan penghiburan dari suaminya, dia tidak bisa mendapatkan kekuatan dari suaminya, malah suaminya menikah lagi. Tentu itu juga menyakiti hati Hana, membuat Hana sedih ya, karena kasih suaminya terbagi kepada wanita lain. Ditambah pula Penina itu tinggal dekat dengan dia dan sering bertemu dengan dia, sehingga Penina ini seperti ayat yang tadi kita baca, Penina menyakiti hati Hana, membuat Hana sampai tidak mau makan, begitu sedih. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka pergi ke kemah Tuhan, kita membaca di 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. Pada suatu kali di Silo, sesudah mereka selesai makan dan minum, Hana berdiri dan pergi berdoa di dekat gerbang halaman kemah Tuhan. Saat itu Imam Eli sedang duduk di kursinya di samping pintu gerbang itu. Hana berdoa kepada Tuhan dengan sangat sedih sambil menangis terseduh-seduh. Hana mengambil waktu untuk dia pergi sendiri ke hadirat Tuhan. Dan di sana dengan bahasa air mata, dia mencoba untuk menceritakan apa yang dialami kepada Tuhan. Kita membaca lagi di 1 Samuel 1 ayat 16. Janganlah menganggap hamba ini wanita hina. Sejak tadi hamba hanya mengungkapkan semua kesedihan dan penderitaan hamba kepada Tuhan. Itulah yang Hana lakukan. Dia berkata dia mengungkapkan semua kesedihannya, semua penderitaannya, semua sakit hatinya kepada Tuhan yang dia hampiri. Dan dia percaya bahwa kalaupun dia tidak bisa mendapat penghiburan, kekuatan dari suaminya, dari keluarganya, dari teman-temannya, dia bisa berlari kepada Tuhan dengan bahasa air mata. Dan apa yang dia alami ketika dia sudah menumpahkan isi hatinya, kesedihannya, penderitaannya kepada Tuhan. Di 1 Samuel 1 ayat 18, Hana berkata, terima kasih, semoga hambamu berkenan di hadapanmu. Kemudian Hana pergi, lalu makan, dan wajahnya tidak muram lagi. Ketika Imam Eli meneguhkan dia bahwa Allah akan mendengar doanya, dia kemudian menjadi begitu lega, dia menjadi begitu gembira karena Tuhan sudah mendengarkan dan menerima semua curahan hatinya. Inilah yang Hana lakukan. Dia pergi kepada pribadi yang paling tepat. Dan saya percaya di sana ketika dia melepaskan apa yang menjadi kesedihannya, menjadi kesusahannya, disitulah kemudian Tuhan memberikan kelegaan kepada dia, sehingga dia bisa melepaskan juga pengampunan. Dia melepaskan pengampunan kepada Penina, mungkin juga kepada Elkana suaminya, mungkin juga kepada orang-orang lain yang biasa merundung dia karena dia tidak bisa melahirkan anak. Dan disitulah dia mendapatkan kelegaan. Dan setelah dia pulang, 1 Samuel 1 ayat 20 mengatakan, beberapa waktu kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Hana menamai anak itu Samuel karena katanya, saya sudah memintanya kepada Tuhan. Dia memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan dan dia mengalami mujizat Tuhan. Rahimnya yang mandul dibukakan Tuhan sehingga dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Samuel, hamba Tuhan yang besar itu. Ibu-ibu yang terkasih, sekali lagi saya tidak menyangkali bahwa ada sakit hati yang susah untuk dilepaskan. Ada masa-masa di mana kita susah untuk mengampuni, susah untuk memaafkan seseorang karena orang itu begitu menyakiti kita. Hana sudah mengalaminya dan dia mengalami sakit hati itu bertahun-tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan saja yang bisa menguatkan dia untuk bangkit kembali, melepaskan pengampunan dan mendapatkan hidup yang baru. Dan saya akan memberi satu contoh lagi, yaitu dari sebuah kisah nyata yang juga dialami oleh seorang wanita. Kita akan melihat kisah dari seorang wanita yang bernama Corrie ten Boom.
Kisah hidupnya telah dibukukan. Ada satu buku berjudul The Hiding Place. Itu menceritakan kisah beliau. Kita akan melihat cuplikannya saja ya. Nah, keluarga Ten Boom ini adalah keluarga Kristen yang taat dan mereka mendedikasikan hidup mereka untuk melayani sesama. Selama Perang Dunia Kedua, mereka ini keluarga yang tinggal di Belanda dan mereka itu membuka rumah mereka untuk menjadi tempat persembunyian, tempat pengungsian bagi para pelarian Yahudi yang dikejar-kejar, yang diburu oleh tentara Nazi Jerman yang menduduki Belanda pada saat itu. Bersama keluarganya, Corrie ini sudah menyelamatkan kurang lebih 800 orang Yahudi yang mereka bersembunyi karena diancam untuk dibunuh oleh tentara-tentara Nazi. Sampai satu hari mereka ini dikhianati. Seseorang mengkhianati mereka sehingga Corrie, ayahnya, saudara-saudara kandungnya dan juga keponakannya, mereka semua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara berpindah-pindah dan juga kemudian terpisah-pisah. Dan ayah Corrie meninggal beberapa hari setelah mereka dimasukkan ke dalam penjara karena keadaan penjara begitu buruk. Begitu juga dengan kakaknya, menjadi sakit dan kemudian meninggal. Dan Corrie sendiri bersama dengan saudara perempuannya yang bernama Betsy, mereka berdua dimasukkan ke dalam sebuah kamp konsentrasi bernama Ravensbrück. Sebuah kamp konsentrasi yang terkenal dengan kekejamannya. Corrie dan Betsy harus tinggal di kamp para tahanan ini dan disuruh bekerja keras. Meskipun di dalam situ mereka sering dibiarkan kelaparan, mereka diperlakukan seperti hewan, mereka dipaksa tidur di dalam barak yang penuh dengan kutu, sementara orang-orangnya juga berdesak-desakan di situ. Dan begitu menyakitkan karena ada satu hal yang memalukan yang mereka lakukan, yaitu bahwa ketika para tentara ini hendak melihat tawanan mana yang masih berguna buat mereka, mereka menyuruh para tahanan ini yang sebagian besar adalah wanita, mereka diminta untuk maaf kata mereka harus melepaskan semua pakaian mereka dan berjalan di depan para tentara itu. Mereka akan melihat mana yang masih sehat dan itu sangat menyakitkan, sangat mempermalukan mereka. Meskipun demikian, Corrie dan Betsy masih terus bersaksi kepada orang-orang di sana tentang Tuhan. Sampai akhirnya kemudian Betsy tidak bisa bertahan dan dia juga meninggal di dalam penjara itu. Tinggal Corrie sendiri. Keponakannya pun sudah hilang entah kemana, tidak pernah ada kabar tentang dia. Sampai akhirnya suatu hari Corrie dibebaskan dari penjara. Dan dia bersyukur dia bisa dibebaskan dari penjara dan dia bersuka cita karena Tuhan menolongnya. Sejak saat itu dia pergi kemana-mana untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Sampai suatu hari ketika dia berkhotbah di sebuah kota, dia berkhotbah tentang pengampunan. Setelah selesai berkhotbah, ada seseorang mendatangi dia, seorang pria. Mendatangi dia dan berkata, "Ibu Corrie, apakah Anda ingat saya?" Ketika Corrie melihat orang ini, dia langsung ingat. Ini adalah orang tentara yang ada di Ravensbrück dan dia adalah penjaga yang paling kejam di sana. Sampai wajahnya terekam di ingatan Corrie, tidak bisa lepas dari pikirannya. Ketika Corrie melihat orang ini, dia berkata, "Tuhan, aku tidak bisa mengampuni orang ini begitu kejam, begitu tega kepada kami para tahanan, bahkan sampai saudaraku sendiri juga mati di sana karena dia. Aku tidak bisa mengampuni." Tetapi kemudian Tuhan mengingatkan dia pada satu ayat ini. Matius 6 ayat 14-15.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Kori berkata, Tuhan, aku tidak mau kalau Engkau tidak mengampuni aku. Aku tidak siap bertemu Engkau kalau Engkau tidak mengampuni aku. Tapi masih Kori berkata, tapi Tuhan, aku tidak bisa mengampuni dia. Aku hanya bisa membenci orang ini. Terlalu besar kesalahannya terhadap kami, sekeluarga. Tidak bisa aku mengampuni dia. Tapi sekali lagi Roh Kudus mengingatkan dia pada ayat Alkitab ini. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan kita, karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Pada saat itu Kori menyadari, oh ya, kasih Allah sudah dicurahkan di dalam diri saya, di dalam hidup saya begitu besar melalui Roh Kudus yang diberikan. Dan kasih yang begitu besar itu melampaui kebencian dia kepada orang ini. Kasih Tuhan yang begitu besar itu melampaui ketidakmampuannya untuk mengampuni orang ini. Dan dia berkata, Tuhan, inilah bukan aku sendiri yang bisa mengampuni dia, tetapi Engkau yang di dalam aku yang akan menolong aku. Maka dia berkata kepada orang itu, mana tanganmu? Dan dia sambut tangan orang itu, dia jabat tangannya, aku mengampuni engkau. Dan dengan melakukan hal itu, ketika dia melepaskan pengampunan, dia berkata bahwa begitu kasih Allah membanjiri dirinya. Dan dia merasakan begitu lega, begitu damai sejahtera melingkupi dia. Ibu-ibu yang terkasih, Kori sudah mengalami juga kepahitan dan sakit hati yang menahun. Dan inilah kuncinya, dia tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi Tuhan yang di dalam dia. Dan inilah ayat mas kita hari ini, Pengkhotbah 3 ayat 6. Ada waktu untuk mencari, tetapi juga ada waktu untuk merelakannya hilang. Ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Judul renungan kita adalah ada waktu untuk membuang. Dan inilah saatnya untuk kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sudah membuang segala sakit hati di dalam diri saya, di dalam rumah hati saya, karena itu adalah sampah yang tidak boleh mengotori diri saya dan mengubah karakter saya. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita akan membuang semuanya itu, supaya kita boleh memiliki hidup yang baru, hidup yang sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan. Kami bersyukur Engkau melimpahkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan dengan kasih-Mu itu Tuhan, biar semua sakit hati kami Tuhan terlampaui. Dan kami bisa mengasihi, kami bisa mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Kalau masih sulit Tuhan kami untuk mengampuni seseorang, tolong kami ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengampuni oleh karena Engkau Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.